Hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, itu haplogrupnya adalah GM201. Memaksa kita untuk melakukan tes DNA, ya hadirkan dulu DNA-nya Rasulullah. TV Al-Waha Heart Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Heart Inspiration. Kembali masih tetap bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah video, saya dikirimi video ini, jujur walaupun saya sudah beberapa kali melihat, tapi ada yang ngirimi supaya saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Habib ini. Siapa Habibnya, saya juga nggak tahu itu namanya Habib siapa. Jadi jujur saya nggak hafal satu persatu yang namanya Habib sekarang itu. Dia mengatakan seperti ini, sedulur TV Al-Waha, kita perhatikan. Hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, itu haplogrupnya adalah GM201. Memaksa kita untuk melakukan tes DNA, ya hadirkan dulu DNA-nya Rasulullah, hadirkan dulu DNA-nya Imam Hasan, hadirkan dulu DNA-nya Imam Hussein atau Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, untuk kemudian berdasarkan itu Anda kemudian itu melakukan cek atau tes DNA kepada kami sebagai zuriyah mereka alaihimussalam. Ya, jadi kalau Anda ngomong tes DNA ngotot berulang-ulang sampai berbusa, tapi Anda belum punya DNA-nya Rasulullah, belum punya DNA-nya Imam Hasan, belum punya DNA-nya Imam Hussein, ya Anda mau cocokkan DNA kami dengan siapa? Kalau mendengar apa yang disampaikan si Habib tadi, saya jadi teringat Mas Bahar. Mas Bahar kan ketika ditantang, ayo tes DNA, siap tes DNA, siap saya tes DNA, tapi syaratnya bongkar dulu makam Rasulullah supaya bisa dites DNA Rasulullah. Bongkar itu makam Rasulullah, kemudian kamu dulu yang tes DNA, jangan-jangan kamu itu keturunan anak zina dan lain sebagainya. Ini kok sama persis, saya melihatnya si Habib ini, siapa tahu tuh namanya, sama persis dengan Mas Bahar itu, si Habib Bahar yang suka kor-kor, suka macam-macam, suka teriak-teriak. Begitu diajak tes DNA, dia malah nyuruh bongkar makam Nabi Muhammad SAW. Ini kan pikiran konyol, pikiran bodoh. Mohon maaf, Beb, ya. Itu adalah kebodohan yang ditampakkan. Kebodohan yang ditampakkan. Orang-orang kita semuanya mengatakan tes DNA. Kenapa berani mengatakan ayo tes DNA? Karena para ahli tes DNA sudah menjelaskan sedetail-detailnya. Jangan salah ya, saya pribadi, Bahril Ulum, itu bukan ahli tes DNA. Bukan ahli tes DNA. Ki Haji Maduddin juga bukan ahli tes DNA. Rhoma Irama juga bukan ahli tes DNA. Ada pakarnya sendiri. Jadi selama ini para kibin dan para kabir kan mengatakan tiba-tiba Rhoma Irama jadi ahli tes DNA. Siapa yang bilang? Rhoma Irama tidak pernah bilang ahli nasab, bahwa saya ahli nasab, bahwa saya ahli tes DNA, bahwa saya ahli filologi. Enggak ada itu. Kita semuanya, saya, Gus Abbas, Kiai Imad tidak pernah mengaku bahwa saya adalah ahli tes DNA, ya, ahli filologi, enggak. Gus Abbas apalagi nggak pernah itu beliau mengatakan bahwa saya ahli tes DNA, meskipun ya semua orang yang sedang mengkritisi Habib sebagai dzurriyyah palsu Nabi Muhammad SAW itu sedang berbicara semacam itu. Ibaratnya begini, bro, Bib. Semua orang Indonesia berbicara sepak bola. Kalau sudah lihat timnas, itu semua ngobrol tentang timnas. Semua seolah-olah tahu tentang seluk-beluk timnas, seluk-beluk sepak bola. Itu semua orang Indonesia itu nggak bisa ketika mereka membicarakan tentang sepak bola, tentang timnas, tentang
pemain-pemain diaspora yang begitu banyak didatangkan ke Indonesia, mereka itu ya bukan ahli sepak bola, mereka penonton bola, kan gitu. Sama seperti saya kalau ngobrol dengan teman-teman tentang sepak bola, wah seolah-olah pinter semuanya, ngobrol semuanya, berdasarkan informasi yang mereka baca masing-masing, ngobrol tentang bola, baik informasi yang dibaca, ataupun pada saat nonton bareng, itu menganalisa, masing-masing punya analisa sendiri. Nah, semua orang yang berbicara tentang sepak bola itu nggak bisa disebut sebagai ahli sepak bola, kan begitu ya. Begitu pula tentang nasab, tentang tes DNA ini. Orang-orang yang mengatakan ayo tes DNA, bahkan netizen-netizen para komentar yang memberikan komentar di berbagai macam video, termasuk video yang ada di TV Al-Wahai ini, tes DNA, bukan berarti mereka ahli tes DNA. Ngomong ayo tes DNA itu bukan berarti tes DNA. Ya, jadi jangan salah ini sebelum saya jawab sampean ngomong itu tadi ya Beb ya. Rhoma Irama sekali lagi saya bilang bukan ahli tes DNA, tetapi beliau mengatakan tes DNA karena ada pakar tes DNA yang sudah menemukan dan sudah melakukan penelitiannya. Kan begitu ya, sama dengan sepak bola lah. Begitu pula saya. Semua orang yang mengatakan tes DNA, lah kamu begitu diajak tes DNA, malah ngajak tes DNA-nya Rasulullah, tes DNA Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidatina Fatimah, Zahra, disuruh cari tahu DNA-nya apa. Kan sudah jelas DNA Nabi Muhammad itu adalah J1. Nah, DNA Imam Hasan Husain juga J1, DNA Sayyidatina Fatimah juga J1. Dari mana mengetahuinya? Menurut pakar DNA ya. Jadi saya bilang ngomong pakar sejarah tadi, pakar tes DNA itu bahwa yang namanya DNA itu apabila diketahui satu orang, maka seluruh keluarga itu akan sama, ya. Akan sama itu loh, itu menurut keterangan, penjelasan, kesimpulan dari para ahli tes DNA. Apabila diketahui satu orang keluarga, misalkan keluarga lo ya, keluarga sampean Beb, keluarga sampean ada 100 orang. 100 orang satu keluarga semuanya DNA-nya mau dites. Nggak usah 100 orang dites itu semuanya. Itu cukup satu orang saja seperti tadi yang dicontohkan adalah Habib Agus Assegaf apa tadi ya itu ya. Habib Agus itu tadi itu kan sudah tes DNA, maka semua orang yang marganya sama itu hasil haplogrupnya adalah G. Begitu loh sedulur Bib ya. Itu nggak usah seluruh keluarga dites, cukup satu orang dites maka semua keluarga akan sama. Karena apa? DNA ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan sama persis dengan satu orang yang sudah dites, maka hasilnya akan sama ya. Jadi semua Habib yang hasil tes DNA itu G, ya semua Habib itu akan G semuanya. Lah dari mana J1 diketahui bahwa nasab haplogrupnya Rasulullah itu J1? Kan keturunan Nabi Muhammad, suku Quraisy ya, suku Quraisy itu kan satu keluarga bro ya, satu keluarga. Di Mekah itu banyak sekali suku Quraisy di Arab sana. Di Mekah itu masih banyak, Mekah Madinah itu masih banyak keluarga suku Quraisy. Lah suku Quraisy dalam hal ini adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Nah salah satu yang dites ternyata haplogrupnya J1, maka semuanya termasuk Nabi Muhammad yang sebagai Bani Hashim itu hasilnya juga akan sama J1. Jadi nggak perlu ngejar-ngejar DNA-nya Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan Husain dan Nabi Muhammad. Begitu. Pikirannya nggak jangan kayak Bahar dong. Sekali-kali berubah lah, sekali-kali beda sama Bahar. Kok sama pikiran orang-orang yang ngaku sebagai duriah Rasulullah itu selalu membalikkan serangan dengan serangan yang sangat-sangat lemah. Itu serangan balik yang tidak bisa membuahkan gol. Ibarat timnas main sepak bola, ya, timnasnya lagi nyerang terus banter banget, lawannya nyerangnya tendangan-tendangan tarkam yang nggak masuk gol bro. Ampun dah Beb, begitu loh ya.
Jadi kalau mau melakukan serangan balik, pakainya ini, jangan pakai mana ya? Saya bilang dengkul, nanti sampean tersinggung. Jadi pakainya pikiran, pakai otak, ya, pakai kecerdasan ketika mau nyerang balik, Beb, ya. Jangan pakai kebodohan yang ditampakkan. Mohon maaf, ini saya tidak menghina panjenengan, karena panjenengan mengungkapkan statement semacam itu. Minta dicari DNA-nya Rasulullah, DNA-nya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, DNA-nya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Nah, itu adalah kebodohan yang ditampakkan. Begitu ya, Beb ya. Jadi kalau mau nangkis pakai tangkisan yang berbobot lah, pakai bertenaga gitu loh. Jangan nangkis kayak begini, ya sampean patah sendiri, saudare. Ya, ibarat sampean diserang pakai pedang, nangkisnya ya pakai pedang. Diserang pakai pedang, nangkisnya pakai kayu singkong, ya patah. Begitu, ya. Begitu, Beb, ya. Asal ente tahu, sekali lagi kita kasih tahu bahwa Rasulullah nggak perlu melakukan tes DNA, karena yang satu kerabat Bani Hasyim itu sudah melakukan tes DNA banyak ya, banyak di Mekah Madinah yang sudah melakukan tes DNA dari Bani Hasyim. Nah, Rasulullah itu Bani Hasyim. Sementara Sayyidatina Fatimah itu juga Bani Hasyim, putri dari Rasulullah. Nah, Sayyidina Hasan Husain putra Sayyidina Ali. Lah, Sayyidina Ali itu masih sepupuan dengan, masih satu kerabat, satu keluarga dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak perlu buka-buka makamnya Rasulullah untuk dites DNA, baru kita tahu. Kayak begono loh, cerdas sedikit ngapa sih? Begitu ya, saya Bahari Lulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.